Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel Dewa Mancing. Jadi ini berantakan sekali teman-teman ya. Ya saya habis bongkar reel ini teman-teman. Jadi sekalian saya record saja. Kemungkinan siapa tahu nanti video ini bisa membantu memudahkan teman-teman yang lainnya dalam memperbaiki reelnya apabila ada yang rusak. Jadi awalnya tadi saya bongkar-bongkar buat dibersihkan. eh, jadi saya memutuskan untuk merekam supaya nanti bisa membantu teman-teman ya. Jadi ini tipe Maguro teman-teman ya, reel ini tipe Maguro, Maguro Forza, yang dimana Maguro Forza ini part dalamnya ini sama dengan Maguro Avenger dan juga Maguro Strom ya kalau saya nggak salah. Jadi teman-teman di sini itu eh, sering sekali di grup service reel atau grup mancing sering sekali yang menanyakan bagaimana cara memperbaiki reel apabila seperti ini, seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk berbagi tips yang sering saya lakukan untuk reel saya teman-teman ya. Jadi untuk di reel saya ini ada beberapa yang part yang sudah saya akal-akali berhubung dia sudah rusak. Jadi ada beberapa cacat yang sudah saya akal-akali agar reel ini tetap berfungsi dengan baik. Tapi untuk kekuatan saya belum pernah coba dengan ikan yang besar ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang size 1-2 kilo itu sudah, dan itu naik teman-teman ya. Pertama-tama itu kita mulai dari bagian atas teman-teman yang sering rusak. Itu bagian atas itu adalah ini teman-teman ya. Sorry teman-teman. Jadi bagian ini teman-teman ya. Bagian ini tidak berbunyi teman-teman. Bagian ini tidak berbunyi itu dikarenakan di dalam sini teman-teman itu ada clicker juga teman-teman. Clicker. Nah, kita buka ya teman-teman. Nah, di dalam sini itu ada clicker yang kecil. Tuh, teman-teman ya. Jadi ini teman-teman. Ini yang menyebabkan sorry teman-teman, ini licin sekali teman-teman karena banyak grease ya teman-teman. Jadi ini teman-teman. Jadi gear yang ini itu kan bisa habis teman-teman kalau dia terus kita kan buka tutup, jadi dia bisa habis ya teman-teman. Jadi cara mengakalinya adalah dengan satu adalah mengganti partnya apabila kita punya part, dan yang kedua ini saja teman-teman, cukup kita tekan ke sana teman-teman. Jadi ini kan memang bukan part aslinya lagi teman-teman ya. Jadi saya mengganjalnya dengan sesuatu di sini teman-teman. Saya mengganjal bisa dengan kertas, bisa dengan tisu ya teman-teman, agar yang penting ini bisa terdorong ke bagian depan ya, teman-teman. Jadi ini biasanya saya ganjal seperti ini teman-teman ya, agar ini terdorong ke bagian depan. Nah, kita ganjal saja seperti ini. Nah, apabila sudah kita ganjal, nanti kita kembalikan lagi posisi ini ke posisi semula. Nah, teman-teman, jadi ini nanti kan bisa nah dia bisa kembali berbunyi lagi. Coba kita tutup lagi ya teman-teman ya. Oke, kita tutup kembali. Kita jangan lupa bautkan kembali. Bautnya kecil sekali teman-teman. Nah, itu tadi tidak berbunyi ya pertama-tama teman-teman ya. Ini sudah kita ganjel ya. Kita ganjel dengan tisu tadi teman-teman. Tapi kalau mau rapi lagi itu bisa dirapikan dengan plastik ya, dengan plastik, diganjel dengan plastik atau dilem dengan lem setan. Posisinya diperbaiki dulu. Nah, sudah diperbaiki posisinya baru diganjel dengan lem setan ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Jadi ini pasti berbunyi teman-teman. Nah, ya, yang bagi yang di sini hilang bunyinya jangan takut untuk membuka ini teman-teman, karena di dalam ini tidak ada apa-apa yang menyulitkan teman-teman maksudnya. Jadi cukup buka saja dua baut ini dan ganjel saja apabila clicker yang di dalam situ belum patah teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, dan apabila sudah patah teman-teman bisa membeli tutup clicker, tutup knob ya, merek Daido itu bisa teman-teman, Daido ya. Nah, itu bisa teman-teman ganjil dengan sini. Itu. Terus yang kedua itu teman-teman yang sering rusak itu adalah bagian ini teman-teman ya. Bagian ini sering rusak itu dikarenakan terbuat dari logam, yang dimana kita tahu logam itu rentan sekali dengan korosi teman-teman sehingga patah. Jadi cukup teman-teman potong saja kaleng ya, kaleng yang sebisa mungkin
cari bahan kaleng yang kuat. Ada yang kuat saya bikin itu untuk reel blood saya. Nanti saya review blood saya itu, sama juga sudah banyak kena servis juga itu blood. Jadi ini saya gunakan kaleng ya, kaleng yang lumayan kuat ya ini. Kalau nggak salah ini dari kaleng makanan kucing ya, ini ya, tutup makanan kucing. Itu nanti teman-teman potong bentuknya seperti ini. Nah, nanti baru teman-teman lekatkan dengan lem setan atau dibautkan pada posisi yang awal ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti baru bisa. Untuk bunyinya itu kita tahu teman-teman, pasti nge-racing teman-teman kalau sudah pakai kaleng ya teman-teman ya. Jadi kita coba dulu teman-teman ya. Ini reel sudah kanibal-kanibalan teman-teman. Mantap teman-teman, ini bisa buat tetangga iri teman-teman ya. Jadi cukup menggantikannya dengan kaleng atau dengan baja ringan teman-teman ya. Nanti cukup di lem setan saja di sini, itu sudah kuat sekali teman-teman. Ini sudah saya pakai 1 tahun teman-teman ya. Ini sudah saya pakai 1 tahun dan alhamdulillahnya aman teman-teman. Jangan lupa saja mengolesi minyak sebelum turun memancing ke laut ya teman-teman, agar tidak karat dan tidak korosi. Itu teman-teman ya. Jadi selanjutnya itu adalah yang sering terjadi trouble itu pada bagian sini teman-teman, bagian bawah rotor ini teman-teman. Jadi karena pemakaian Maguro ini sudah lama dan jangka panjang pemakaiannya, itu mengakibatkan bagian bawah sini terkikis teman-teman, karena berputar di sini teman-teman. Jadi sehingga waktu kita putar reel kita itu berat teman-teman, karena nyangkut di sini teman-teman. Sini sudah melebar. Jadi solusinya adalah teman-teman kikis dulu pada bagian sini, bagian dalamnya ini teman-teman kikis dulu sampai bersih, nanti sampai licin ya. Setelah licin nanti teman-teman cukup menambahkan ring spacer di bagian sini teman-teman ya. Jadi cukup teman-teman tambahkan ring spacer di sini. Ini ada ring spacer teman-teman. Ya cukup teman-teman tambahkan saja ring spacer di sini. Oke. Agak susah teman-teman, soalnya dia masuk ke dalam juga ada grease yang buat dia lengket. Ini rapat sekali teman-teman ya. Ini agak susah teman-teman. Ini nggak usah saya buka lah teman-teman, soalnya nyangkut nanti lama videonya teman-teman. Gimana caranya? Pokoknya tambahkan saja spacernya di sini ya teman-teman ya. Tambahkan spacer saja di sini supaya nanti waktu bagian yang sudah terkikis ini kan posisinya semakin memendek teman-teman. Karena semakin memendek nanti ini bisa turun spoolnya. Kalau dia turun nanti ini bisa nyangkut teman-teman. Jadi diganjal dengan ini tujuan agar yang sudah hilang itu terganti dengan besi ini teman-teman, dengan ring spacer ini. Jadi posisinya tetap sama teman-teman ya. Nah masih tetap rata teman-teman, dan masih tetap smooth ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Kalau tidak diganjal dengan besi boleh dicoba teman-teman ya. Nah ini lepas teman-teman, jadi ini lepas. Nah itu satu saja, coba kita pasang ya teman-teman ya. Nah ini bisa jadi tidak smooth teman-teman. Ini masih ada ring spacernya teman-teman. Kalau tidak ada itu bisa nanti nggak smooth. Ini waktu sudah dikunci ini kan nyangkut teman-teman, nanti bisa terjadi tidak smooth ya teman-teman, nyangkut karena ini bergesekan dengan ini langsung teman-teman ya. Jadi solusinya adalah dengan menambahkan ring. Saya tambah ini 3 karena agar benang yang di sini tidak numpuk nanti teman-teman. Kalau cuma 2 kemarin saya coba itu numpuk di bawah teman-teman, karena kurang tinggi nih teman. Jadi tidak bisa menjangkau bagian atas. Oke selanjutnya itu ada pada bagian sini teman-teman ya, bagian ini teman-teman. Jadi bagian ini udah sering kan saya membersihkan, saya sering membersihkan bagian dalam sini, sering meminyaknya. Jadi sehingga ini dull teman-teman, dull. Jadi saya mencari solusinya adalah mencari baut yang ukurannya itu besarnya sama dengan ini kepalanya, tetapi kebanyakan tidak ada teman-teman. Jadi solusinya adalah dengan menambahkan ring pada bagian kepalanya dan menggantikan baut yang lubang ini, dimana bautnya lebih besar daripada lubang ini. Misalnya awalnya tadi bautnya diameternya 2,5, kita carikan baut yang 3,5. Nah 3,5 tujuannya adalah supaya tidak terlalu jauh sehingga nanti
pas baut yang kita pasang yang baru ini sudah dol lagi, kita bisa menggantikan satu tingkat atau 1 mm yang lebih besar. Tapi kalau kita sudah menggantikannya langsung ke yang bagian besar, nanti setelah itu dol kita tidak bisa lagi menggunakan baut yang lebih besar lagi karena sudah mentok. Ini soalnya bisa pecah teman-teman kalau sudah terlalu besar. Oke, jadi ini cara untuk memperbaiki ini teman-teman ya, agar ini tidak dol. Jadi ini dikuncinya mentok teman-teman. Ini keras teman-teman ya, bisa lagi nih. Oke, lanjut lagi ke bagian per yang dalam sini bisa diakali teman-teman ya, bisa diakali dengan per rokok, bisa diakali dengan per beli yang dari reel atau ambil dari reel lain. Ini sama teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu ada pada bagian body teman-teman, karena sering kita menservis bagian dalam supaya tidak karat, tidak korosi, malah yang terjadi adalah dol pada bagian ini teman-teman ya. Jadi saya kemarin tuh menggantikan dengan ini, sudah berapa kali ganti teman-teman. Ini sudah mentok di paling besar, ini sudah mentok di paling besar, ini sudah mentok di paling besar teman-teman. Jadi saya sudah ganti dengan tips seperti tadi, 1 mili 1 mili 1 mili, tidak saya ganti dengan yang langsung besar teman-teman, supaya bisa memanjangkan usia reel ini. Kalau saya langsung ganti yang besar, nanti apabila saya sering buka tutup dan dol, maka yang terjadi adalah tidak bisa lagi kalau sudah besar teman-teman, bisa pecah dia soalnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk yang selanjutnya yang terjadi adalah drive gear dari Maguro ini sering kalah teman-teman ya, sering kalah atau sering bengkok sehingga gearnya tidak bisa dipakai atau bagian bawahnya yang patah itu teman-teman. Jadi solusinya adalah yang pertama itu kita carikan dulu gear yang ukurannya sama teman-teman ya, baik diameter, jumlah gigi ataupun tinggi ini. Nah apabila memang tidak ditemukan, teman-teman boleh beli gear seperti ini teman-teman. Ini gear ini punya Daido teman-teman ya. Gear ini di setnya spare partnya Daido saya beli. Itu sudah saya buktikan teman-teman ya. Jadi caranya adalah dengan memotong bagian tengah ini teman-teman ya. Dipotong bagian tengah ini teman-teman, cukup memotong saja dengan gergaji besi, jangan pakai gerinda teman-teman ya. Cukup gergaji besi saja, potong lurus di bagian tengah antara gigi atas dan gigi bawah, itu sudah cukup teman-teman. Cukup ratakan saja, maksudnya dihaluskan saja bagian yang bekas dipotong itu dengan ampas halus di bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Setelah dipotong bagian ini cukup diampas halus saja teman-teman ya, jangan terlalu banyak membuangnya teman-teman. Sama bagian ini juga teman-teman, nanti cukup disatukan saja di bagian dalamnya. Ini sudah selesai teman-teman ya, karena kan kebanyakan reel Daido itu tinggi, jarak antara gear ini dan gear ini itu tinggi. Apabila teman-teman memiliki alat seperti Sigman itu lebih mudah teman-teman, jadi cukup ukur saja dulu berapa tingginya, baru nanti diukur kembali, berarti mesti dibuang beberapa milimeter. Jangan lupa sebelum mencari gear ini, diameter ini harus sama teman-teman antara ini dan ini teman-teman ya, dikarenakan nanti kolaharnya teman-teman mesti ganti lagi kalau seandainya ini dan ini berbeda ya, lahar yang ada di dalam. Tapi kalau sama cukup teman-teman PNP saja. Setelah teman-teman potong, teman-teman cukup PNP saja. Saya melakukan ini teman-teman, hanya kekurangannya handle Maguro ini cenderung lubangnya itu besar teman-teman ya. Jadi lubang handle Maguro ini besar teman-teman, kalau kita pakai kain ke Daido itu tidak bisa masuk teman-teman, tidak bisa masuk. Jadi solusinya adalah dengan membelikan handle yang baru yang lubangnya ukurannya sama. Banyak nih teman-teman ya, di toko online itu banyak. Cukup ukur saja, ini biasanya 4,5, ininya sudutnya 5. Jadi ini masukkan saja ke lubang ini teman-teman. Ini masuk teman-teman, dan ini masih menggunakan reel Daido yang saya potong teman-teman ya, reel gear Daido yang saya potong. Jadi ini masih menggunakan gear Daido yang saya potong, dan sudah 1 tahun teman-teman ya saya pakai dan tidak mengalami trouble saat saya memancing teman-teman. Ini reel pinggiran saya soalnya teman-teman, jadi kalau saya memancing di pinggir ini selalu saya bawa menggunakan timah 5J, kadang lebih dari itu teman-teman, tidak ada trouble saat menggulung ya teman-teman ya. Oke, ini sekaligus mengatasi 2 masalah teman-teman, karena handle yang seperti ini sering oblak teman-teman ya. Ini sudah saya lem mati biar tidak oblak. Sebelumnya, karena sebelumnya saya menggunakan gear yang ini kan saya potong, nah saya pasang itu teman-teman. Jadi untuk mengatasi 2 hal ini cukup menggantikan dengan merek Daido dan handle universalnya teman-teman ya. Potong saja bisa langsung pasang gitu teman-teman. Ini bisa. Nah, cuman cari saja lubangnya yang pas, nanti baru tekan saja. Tidak akan ada masalah teman-teman ya.
Ini sudah saya coba teman-teman. Dan ini adalah tutup yang sering pecah teman-teman. Yang masalah selanjutnya adalah tutup ini sering pecah teman-teman. Jadi teman-teman cukup beli saja online ya, belikan saja online tutup CNC kalau saya nggak salah ini ya, tutup ini kuncian knobnya yang CNC belinya teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman masalah yang sering dihadapi di reel Maguro saya ini teman-teman, edisi Maguro Strom, Maguro Avenger atau Maguro Forza yang sering dialami oleh teman-teman, yang sering saya lihat juga di grup keluh kesahnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi cara mengatasinya sudah saya paparkan tadi, cukup teman-teman ikuti saja. Dan untuk ketahanannya nanti teman-teman boleh komen apabila ada masukan dan juga ada tambahan untuk metode-metode perbaikan yang mungkin lebih mudah atau lebih kuat ya. Itu boleh teman-teman komen di bawah, nanti akan saya coba untuk mengganti perbaikan ini. Saya juga masih punya rel-rel yang sudah saya akal-akali, itu seperti rel blood saya itu gearnya juga rontok, saya akali juga. Ininya klikernya patah, yang model itu juga sudah saya akali. Jadi nanti akan saya review juga satu persatu teman-teman ya. Jadi mohon dukungannya agar video ini banyak yang menonton ya teman-teman. Dan juga karena banyak teman-teman nanti yang menonton, saya jadi semangat bikin video teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini kan semut teman-teman ya. Nah, oke, sudah, tinggal kita pasangkan kunciannya ini teman-teman. Jangan lupa karena nanti nut ini bisa kendor teman-teman kalau nggak dipasang ini ya teman-teman ya. Oke, kita kunci dulu teman-teman. Nah ini sudah smooth sekali teman-teman, tidak ada masalah apa-apa teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi video saya cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Jadi mohon untuk dukungannya, subscribe channel saya dan juga nyalakan notifikasinya agar teman-teman sekalian mendapatkan video-video terbaru dari saya, tips dan trik ataupun review dari reel yang terbaru ataupun video lainnya teman-teman ya. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah menonton video saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.